Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai penggunaan integral. Untuk pertemuan kemarin ya, meskipun asinkron, teman-teman saya harap sudah menyimak tentang integral tertentu ya. Integral tertentu itu adalah integral yang menggunakan interval. Jadi dihitung rumus integralnya, kemudian dimasukkan nilai x berapa sampai berapa, lalu dikurangkan ya untuk batas x yang bawah ya, sehingga diketahui hasil daripada integral tertentu. Kemudian di materi sebelumnya juga sudah disinggung mengenai integral Riemann. Jadi itu membahas mengenai integral untuk perhitungan luas di bawah kurva menggunakan metode Riemann, yaitu menjumlahkan setiap part-part ya terkecil dari luasan-luasan di bawah kurva dari batas bawah sampai batas atas. Jadi integral itu ada kaitannya dengan kumpulan jumlah dari part-part terkecil atau derivatifnya ya, sehingga menghasilkan suatu nilai. Nah, aplikasi lebih lanjut dari integral ini kita bisa juga menghitung tadi seperti integral Riemann itu luas di bawah kurva, kemudian luas yang dibatasi di antara kurva-kurva. Kemudian kita juga bisa menghitung mengenai luas daerah permukaan benda yang diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y. Kemudian kita juga bisa menghitung volume dari suatu benda dari hasil kurva yang diputar mengelilingi sumbu X maupun sumbu Y. Jadi kalau suatu kurva itu diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y, itu bisa kita hitung volumenya maupun luas permukaannya ya. Oke, kita akan berangkat yang pertama dari luas permukaan benda putar ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan materi dari Bu Juwairiyah ya. Nah, mungkin beberapa part atau beberapa rumus di sini langsung kita ketahui karena saya yakin teman-teman di SMA pernah diajari oleh guru-guru Anda, dan di buku matematika SMA Anda pernah diberitahu mengapa rumusnya bisa seperti ini. Itu asal-muasalnya pernah dibahas pasti di SMA, dan saya yakin untuk beberapa nanti ada yang tidak kita singgung ya bagaimana asal-muasal rumus ini, tapi kita bisa langsung menggunakan rumus tersebut untuk penerapannya, untuk menghitung ini tadi luas maupun panjang kurva ya. Yang pertama, jika persamaan kurva berbentuk Y sama dengan fx ya, jadi Y itu dinotasikan dalam bentuk fungsi terhadap X, dengan X itu interval dari A sampai dengan B. Ini A-nya dan B-nya ikut ya, karena ada tanda lebih kecil sama dengannya ya. Diputar mengelilingi sumbu X, maka luas permukaan benda putar itu kita rumuskan dengan A itu area atau luas permukaan benda putar, sama dengan 2pi dikali integral dari fx dikali dengan akar dalam kurung ini ya 1 ditambah dy per dx-nya dikuadratin terhadap dx. Kemudian jangan lupa hasil integralnya ini nanti kita masuki X-nya dengan B, hasilnya berapa, lalu kita hitung lagi dikurangi dengan integral ini yang kita masuki dengan A ya, X-nya diganti dengan A. Nah, di sini mengapa kalau mengelilingi sumbu X yang kita gunakan adalah dx ya, karena kalau suatu kurva Y sama dengan fx kemudian diputar, maka hasil daripada permukaan benda putar itu kan sebenarnya adalah kumpulan dari derivatif X-nya ya, karena kita melihat di sini Y sama dengan fungsi terhadap X. Jadi X-nya ini yang diolah istilahnya part-part dari nih, kalau kita lihat di sini ya, ini diputar mengelilingi sumbu X ya. Berarti yang diolah ini yang menyebabkan adanya suatu luas permukaan apabila kurva ini diputar mengelilingi sumbu X itu adalah part-part dari X-nya ini ya. Oke. Misalkan ini ada suatu contoh. Nah, yang saya maksud part dari X-nya itu adalah dx-nya ya. Kalau nanti diputar mengelilingi sumbu Y, kita akan lebih mudah menghitung bila bentuknya X sama dengan Fy, kemudian di sini adalah dy begitu. Jadi turunan terhadap Y atau part dari Y-nya. Ini yang pertama, tentukan luas permukaan benda putar jika kurva Y sama dengan akar X dengan X interval dari 0 sampai 4 diputar mengelilingi sumbu X. Yang pertama, kita hitung dulu Y sama dengan akar X, yaitu dy per dx-nya. Turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X ya. Akar X-nya di bawah ya. 1/2 akar X. Nah, kemudian kita langsung masukkan ke dalam rumusnya teman-teman. Ke dalam rumusnya. Mengapa di sini kita menghitung dy per dx-nya? Karena nanti dipakai di sini. Dy per dx-nya dikuadratin. Lalu kita masukkan ke dalam A sama dengan 2pi kali integral
fx dikali akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan terhadap dx, lalu jangan lupa integralnya ini adalah dari a, batas bawahnya a, kemudian batas atasnya b. Nah, kita tahu batas bawahnya adalah 0 ya, berarti a-nya 0, b-nya 4 ya. Lalu kita hitung 2pi integral fx-nya tadi adalah akar x, kemudian kalikan dengan 1 ditambah 1/2 akar x ya. Kemudian ini dikuadratkan sesuai dengan rumusnya di sini. Kemudian di sini dx karena kita integral terhadap x ya, diputar mengelilingi sumbu x. Oke, ini kita integralkan jadinya 2pi kemudian akar x. Kalau kita masukkan ke dalam akar 1 ditambah ini ya, ini masuk ke dalam akar, berarti akar x-nya jadi x ya, karena masuk dalam akar, berarti ini akar x kali 1 ditambah 1/4x. Dari mana? Ini dari setengah akar x dikuadratkan jadinya 1/4x dx. Kemudian ini 2pi dikali akar, 2pi dikali integral. Ini akar x ditambah ya, x kali 1 ditambah x per 4x ya, berarti 1/4 ya jadinya ya. 2pi kali integral dari akar x tambah 1/4 terhadap dx ya. Lalu hasilnya adalah 2pi ya. Ini teman-teman, dari sini kok bisa jadi ini ya, ini penjabarannya di sini. Ini ya, integral akar x ditambah 1/4 dx. Ini kalau kita notasikan kan dalam kurung pangkat setengah ya. Integral x ditambah 1/4 pangkat setengah dx. Ini kita misalkan x plus 1/4-nya adalah u, berarti integral u pangkat setengah. Maka di sini kita punya du per dx-nya adalah 1. Ya. Sehingga di sini dx sama dengan 1/du, teman-teman. Ya. du sama dengan dx ya, teman-teman ya. Berarti ini langsung saja integral u pangkat setengah du ya. Kita tinggal langsung 1/1 ditambah 1 atau setengah tambah 2/2 kalikan dengan u pangkat setengah ditambah 2/2. Nah, hasilnya adalah 2/3 u pangkat 3/2 atau 2/3 kalikan dengan x plus 4 ya, x plus 1/4 pangkat 3/2 atau pangkat 3 akar kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini, 2/3 x tambah 1/4 3/2. Nah, ini rumus, ini kemudian jangan lupa ini hasil integralnya ya, teman-teman ya. Lalu kita kasih kurung siku seperti ini, dan batas atasnya adalah untuk x 4, batas bawahnya untuk x sama dengan 0. Maka di sini kita tinggal memasukkan ini, kalau kita isi ini teman-teman. Nah, karena batas bawahnya 0 berarti kita tinggal tidak usah mengurangkan ya, kita langsung memasukkan 4-nya ke x ya. 2pi dikali 2/3 kali 4 ditambah 1/4 pangkatkan 3/2, hasilnya ini teman-teman. Tapi kalau di sini nanti batas bawahnya itu 1, berarti kita harus menghitung, misalkan ini semua dimasuki x-nya sama dengan 4 berapa, dikurangi dengan ini semua kalau dimasuki x-nya 1, nanti hasilnya berapa. Ini karena batas bawahnya 0, kita bisa langsung memasukkan 4-nya ya, nggak usah dikurangkan dengan 0. Karena ini kalau diisi dengan 0 pasti 0 ya. Jadi kita langsung menghitung dengan memasukkan 4-nya ke dalam x, lalu ketemu 36,18. Nah, kemudian yang kedua, jika persamaan kurva berbentuk x sama dengan fungsi terhadap y, ya, jadi yang dipakai adalah variabel y-nya ya, x sama dengan fungsi terhadap y dengan interval y dari c sampai dengan d. Batas bawahnya itu y sama dengan c, batas atasnya y sama dengan d. Diputar mengelilingi sumbu y, berarti luas permukaan benda putarnya itu adalah hasil dari kumpulan part-part y-nya, karena diputar mengelilingi sumbu y ya, teman-teman ya. Sehingga kita harus memerlukan suatu persamaan ini ya, x sama dengan gy, lalu kita nanti turunkan dx per dy ya. Karena di sini yang sebagai variabelnya adalah y ya. X sama dengan fungsi terhadap y. Oke, rumusnya adalah ini, a sama dengan 2pi dikali integral gy kali 1 ditambah dx per dy dikuadratin. Jangan lupa di sini dy ya. Mirip ya, tapi di sini karena diputar mengelilingi sumbu y dan x-nya itu adalah fungsi terhadap y, maka kita lebih mudah pakai rumus ini aja. Kalau misalkan nanti fungsinya di sini, misalkan fungsinya adalah y sama dengan gx gitu. Lalu diputar mengelilingi sumbu y. Nah, kalau diputar mengelilingi sumbu y itu enaknya adalah berarti kita memerlukan part y-nya. Nah, karena kita tahu rumus ini, maka kita ubah dulu. Tadi
Y sama dengan fx-nya, kita ubah dulu menjadi X sama dengan berapa GY begitu. Kalau udah ketemu X sama dengan berapa GY-nya, kita tinggal pakai rumus ini ya. Rumus ini sudah adaptif untuk sudah lebih cocok untuk diputaran mengiring sumbu Y. Karena kalau diputaran mengiring sumbu Y di sini harus dy, dan kita memerlukan X itu sama dengan berapa Y, atau X itu adalah fungsi terhadap Y. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. A sama dengan 2pi kali integral GY dikali akar 1 ditambah dx per dy dikuadratin dy. Contohnya ini, tentukan luas permukaan benda putar. Jika kurva X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat, dimulai dari min A sampai dengan A ya, untuk Y-nya ya, diputar mengelilingi sumbu Y ya. Berarti ini diputar jadinya luas permukaan bola ya, karena ini kurvanya kurva lingkaran. Kalau lingkaran diputar mengelilingi sumbu Y, berarti ini adalah luas permukaan bola. Nah, X-nya sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat. Maka dx per dy-nya menjadi seperti ini, min Y per akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini penjabarannya di sini teman-teman. X sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat, kita ubah dalam bentuk X ini ya, dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat pangkat setengah ya teman-teman. Ini kalau kita turunkan, yaitu dx per dy ya, kita turunkan terhadap y karena di sini ada variabel y. X sama dengan ini ya, ada variabel y, a-nya itu kan ibarat konstanta teman-teman. Maka ini kita turunkan terhadap dy. Dx per dy berarti setengah kali a kuadrat min y kuadrat, kemudian pangkatnya dikurangi setengah, setengah min 1 dikali turunan di dalamnya min 2y. Masih ingat ya, kalau turunan itu ini cukup pangkatnya ditaruh di depan, lalu diturunkan pangkatnya, kalikan dengan turunan di dalamnya ya, turunan seperti itu. Nah, rumusnya dari sini ya, fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunan dari fx itu a dikali pangkatnya turun sebagai pengali, n dikali x pangkat n min 1, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya adalah ini ya, turunan daripada atau dx per dy dari ini, hasilnya adalah ini ya, sama dengan ini. Ini setengah kali min 2y itu min y per ini ya, a kuadrat min y kuadrat di akar, tapi ini di bawah karena pangkat setengahnya minus ya, a kuadrat min y kuadrat di akar tapi di bawah sebagai pembagi karena pangkatnya ini minus. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kemudian setelah ketemu dx per dy nya, kita tinggal masukkan aja ke rumus ini teman-teman. Nah, karena kita informatika ya, terapan ya, kita tinggal menerapkan dari orang matematika, matematika sains ya, sudah menciptakan rumus ini. Nah, ini A sama dengan 2pi kali integral GY kali 1 ditambah dx per dy dikuadratin dy. Nah, di sini 2pi ya. Kemudian ini cuma rumus aja teman-teman. Batasnya tadi kan yang diminta adalah min A sampai dengan A ya. Kita tulis saja 2pi dikali integral ini. Tadi GY-nya adalah akar A kuadrat min Y kuadrat dikali dengan 1 ditambah dx per dy-nya ini dikuadratin ya. Lalu batas bawahnya adalah min A, batas atasnya A ya teman-teman ya. Ini dy. Nah, kita tinggal masukin aja ya. Berarti sekarang kita menghitung ini 2pi integral min A sampai dengan A, integral dari akar A kuadrat min Y kuadrat 1 ditambah dengan y kuadratnya. Ini satunya kita samakan dengan penyebutnya ya, yaitu a kuadrat min y kuadrat per a kuadrat min y kuadrat ditambah dengan y kuadrat ya. Nah, di sini tetap hasilnya berapa, ini y kuadratnya hilang ya, saling meniadakan. Kemudian di sini tinggal ini akar a kuadrat min y kuadrat, ini y ini hilang, jadinya a kuadrat per a kuadrat min y. Ya. Oke, kita cermati ini. Oh ya, teman-teman. Sebentar. Ini kan ini ya. Jadinya a kuadrat per a kuadrat min y kuadrat. Dalam kurung kuadrat, kalau di akar jadinya tinggal a kuadrat per a kuadrat min y kuadrat ya. Nah,
Oke, sebentar. Ya, teman-teman, saya lanjutkan. Jadi tadi ada kesalahan ya, teman-teman ya. Tampilan yang pertama di sini tadi ini setelah dikuadratkan, di sini menjadi y kuadrat per a kuadrat min y kuadrat, kemudian masih ada kuadratnya. Nah, itu hilang harusnya ya, karena ini kalau dikuadratkan min y jadi y kuadrat, kemudian per akar a kuadrat min y kuadrat. Kalau dikuadratkan ini a kuadrat min y kuadratnya akarnya hilang ya. Nah, setelah akarnya hilang, ya, ini kemudian tadi 2pi dikali integral akar a kuadrat min y kuadrat, ini adalah g-nya dikalikan dengan ini ya, ini 1 ditambah ini dalam kurung dikali akar 1 ditambah dalam kurung y kuadrat per a kuadrat min y kuadrat. Nah, kemudian ini kalau kita kalikan jadinya 2pi kali integral akar a kuadrat min y kuadrat dikali dengan, nah ini 1 itu sama dengan kita samakan menyebutnya a kuadrat min y kuadrat per a kuadrat min y kuadrat ditambah dengan y kuadrat, sehingga ini min y kuadratnya dengan y kuadrat hilang ya, hilang, sehingga kita tinggal punya di sebelah kanan itu adalah akar a kuadrat dibagi dengan akar a kuadrat min y kuadrat dikalikan dengan akar a kuadrat min y kuadrat. Maka yang di bawah ini bisa dicoret ya, karena di sini akar a kuadrat min y kuadrat, yang bawah juga akar a kuadrat min y kuadrat, sehingga tinggal di atas tinggal akar a kuadrat. Nah, di sini tinggal 2pi dikali integral akar a kuadrat dy untuk interval dari batas bawahnya min a dan a, sehingga kita bisa mengintegralkan ini. A itu adalah suatu konstanta ya. Kalau a itu satu konstanta, diintegralkan berarti tinggal 2pi kalikan dengan akar a kuadrat y ya, dy-nya hilang karena dy diintegralkan jadi y ya. Sehingga di sini kita punya 2pi ya, 2pi kemudian hasil integralnya adalah AY. 2pi kali AY untuk interval dari min A sampai dengan A. Oke, di sini kita masuki dengan suatu nilai yaitu Y-nya kita ganti min A ya. 2pi dikali min A kuadrat ya. Sorry. Kita masukkan dulu yang batas atasnya, teman-teman. Nanti kita masukkan batas atasnya menggantikan Y. Hasil dari 2pi A-nya berapa dikurangi dengan kita masuki Y-nya yang batas bawah min A. Kalau kita masukkan ke batas atasnya ya, 2pi dikali A, kemudian Y-nya digantikan dengan A, berarti 2pi A kuadrat. 2pi A kuadrat. Kemudian kalau kita masukkan ke batas bawahnya, 2pi kali A kali min A ya. Kalau kita masukkan batas bawahnya berarti min 2pi A kuadrat. Nah, batas atas kurangi batas bawah jadinya 2pi A kuadrat min 2pi A kuadrat, sehingga kalau min itu jadinya plus ya, jadi 2pi A kuadrat tambah 2pi A kuadrat menjadi 4pi A kuadrat. Nah, ini sama aja rumus luas permukaan bola yang kita kenal ya, 4pi R kuadrat, sehingga pembuktiannya kalau menggunakan integral ya itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi ini asal-muasalnya rumus luas permukaan bola itu adalah 4pi R kuadrat dari sini. Kemudian untuk penerapan integral berikutnya yaitu bisa digunakan untuk menghitung panjang tali busur, teman-teman. Jadi misalkan ini suatu kurva, interval X-nya itu dari A sampai B, kemudian panjang kurvanya ini ya, dari titik ini lengkung yang di atas A sampai dengan lengkung di atas B. Nah, yang pertama, jika persamaan kurva Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx ya, kemudian X dari A sampai dengan B, maka panjang tali busurnya kita lambangkan Sx itu adalah integral dari akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan terhadap dx. Ya, integral terhadap dx dari akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan. Kemudian jika persamaan kurva x sama dengan fungsi terhadap y atau gy dengan y interval dari c sampai dengan d, maka panjang tali busurnya yaitu sy sama dengan integral akar 1 ditambah dx per dy dikuadratin ya, akar 1 ditambah dx per dy dikuadratin. Nah, ini diintegralkan terhadap y ya.
Jika kurva mempunyai persamaan ya, parameter dengan X fungsi terhadap T, kemudian Y juga fungsi G terhadap T, dengan T itu interval dari T1 sampai dengan T2, maka panjang tali busurnya itu adalah integral dari akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat, kemudian diintegralkan terhadap dt dari batas bawah T1 sampai dengan T2. Nah, di sini nanti teman-teman kalau menghitung ini ya, panjang tali busur pasti akan menjumpai notasi seperti ini ya. Integral akar A kuadrat min U kuadrat DU itu kita akan langsung gunakan rumus ini untuk penyelesaiannya ya. Itu sama dengan U per 2 akar A kuadrat plus U kuadrat ditambah A kuadrat per 2 len mutlak U plus akar A kuadrat plus U kuadrat plus C ya. Oke, kita langsung pada contoh saja teman-teman. Hitunglah panjang tali busur kurva Y sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan X kuadrat ya. Hitunglah panjang tali busur kurva Y sama dengan X kuadrat dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2 ya. Maka kita bisa menghitung dy per dx-nya ya dari Y sama dengan X kuadrat. Dy per dx-nya adalah 2x. Sehingga panjang tali busur bisa kita notasikan dengan rumus ini. Lalu kita tinggal masukkan saja batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Lalu di sini akar 1 ditambah dy per dx-nya adalah 2x dikuadratkan. Sehingga di sini kita bisa mengeluarkan setengah, kemudian dikali dengan integral akar 1 ditambah 2x kuadrat d 2x. Dari mana kok bisa seperti ini? Ya, kita gunakan substitusi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Integral akar 1 ditambah 2x kuadrat dx, kita misalkan u-nya adalah 2x ya. Maka du per dx-nya itu adalah 2, dx sama dengan setengah du atau du per 2. Maka di sini kita bisa substitusikan ya menjadi integral akar 1 ditambah u kuadrat, dx-nya adalah setengah du, maka setengahnya kita keluarkan, setengah integral akar 1 plus u kuadrat du. Nah, u tadi adalah 2x ya, bentuknya sehingga seperti ini teman-teman. Sehingga bentuknya seperti ini, setengah ini ya, 1 ditambah 2x kuadrat d2x ya, atau du-nya ini. Sehingga ini kita hitung teman-teman, setelah kita hitung jadinya setengah. Nah, bentuk ini teman-teman, bentuk ini ya, bentuk ini setengahnya tetap ya di depan ya, karena koefisien itu tidak diintegralkan. Nah, bentuk yang di sini teman-teman kita ikuti dengan perhitungan rumus ini ya. Ini kan sudah membentuk akar 1 kuadrat min ini ya 2x kuadrat d 2x ya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, ini u-nya adalah 2x. Berarti kita tinggal masukkan setengah kali u per 2, u-nya 2x per 2 ditambah akar 1 ditambah u kuadrat ya. Seperti di rumus ini ya. Oke, saya perkecil dulu. Oh ya, susah juga ya teman-teman ya. Nah, kita besarkan. Kita masukkan ke sini teman-teman, seperti rumus di sini ya. Seperti rumus di sini. Sehingga menjadi 2x per 2 kalikan dengan akar 1 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 kuadrat per 2 len mutlak berapa ini tadi? Mutlak u plus akar a kuadrat plus u kuadrat. Nah, len mutlak u-nya 2x ditambah akar 1 ditambah u kuadrat ya, 2x kuadrat ya. Dari interval 2, dari interval 0 sampai dengan 2. Nah, teman-teman, karena ini batas bawahnya 0, kita bisa langsung menghitung dengan mengganti x-nya dengan yang batas atas saja. Ya, kalau nanti batas bawahnya itu misalkan 1 atau min 1, kita harus menghitung. Misalkan kita masukkan dengan batas atas, x batas atas nanti berapa, dikurangi dengan, kita masuki dengan, dari sini semua dimasuki dengan x batas bawah. Tapi karena ini batas bawahnya 0, kita langsung masukkan dengan 2 ya. Sehingga di sini seperempat dikali ya dalam kurungnya ini 2x itu x yang kita ganti 2, sehingga di sini menjadi akar 1 ditambah
2 kali 2 dikuadratkan ya. 1 tambah 16 itu 17. Len 4 ditambah akar 17 min 0 ditambah len 0 ditambah akar 1 teman-teman ya. Oh ya ya ya. Ini tambah akar 1 itu 1 dikurangi 1 ya teman-teman. Oh iya ya. Ternyata ini tetap dimasuki ya teman-teman. Belum tentu kalau kita tidak menghitung batas bawahnya itu tidak ada nilainya sama sekali, karena di sini ada akar 1 teman-teman sebagai pengurangnya ya. Nah sehingga di sini seperempat kita masuki batas atasnya 2 kali 2 dikali akar 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat akar 17 ditambah dengan len 2 kali 2 4 ditambah dengan ini sama akar 17 dikurangi dengan ya ini x 0 nya ya, x sama dengan 0 kita masukkan 2 kali 0 0 ditambah dengan akar 1 ditambah dengan 0. Oh ya 0 kali ya, 0 kali akar 1. Oh ya 0. Kemudian len 2 kali 0 itu 0 ditambah dengan akar 1. Oh ya, akar 1-nya ada teman-teman. Berarti di sini dari sini 2 kali 2 akar 17 ditambah len 4 plus akar 17 dikurangi dengan 1 ya teman-teman ya, dikurangi dengan 1. Sehingga menjadi 4 akar 17 ditambah len 4 plus 17 oh maaf ini len 0 dalam kurung 0 tambah 1, len 1 itu 0 ya teman-teman ya. Pangkatkan berapa supaya menjadi 1? Pangkatkan 0. Oh iya 0. Berarti sama aja ini langsung kita masuki aja 2 ya. Oke, berarti sama aja kalau kita langsung masuki batas atasnya, karena batas bawahnya 0 kita langsung masuki 2. Sama aja pengurangnya ini jadinya 0 ya, karena ini len 1 itu 0 teman-teman, sehingga kita hasilkan ini ya. Berarti bisa ya teman-teman ya, asalkan batas bawahnya 0 kita masuki dengan langsung batas atasnya, nanti ketemu hasil integral kalau batas bawahnya 0. Kemudian hitung ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita menghitung panjang busur kurva ya, dari kurva x sama dengan 2 kali y pangkat 3 per 2 antara titik 1,1 dan 8,4 ya. Jadi di sini kita punya kurva x gy ya, x sama dengan fungsi terhadap y ya, x sama dengan 2 kali y pangkat 3 per 2, maka dx per dy nya berarti ini ya, dx per dy nya adalah 2 kali 3 per 2 y pangkat setengah. Ya dari mana ini? Ya ini diturunkan aja, 2 kali 3 per 2 kemudian kali y, 3 per 2 dikurangi 2 per 2 kan itu setengah ya, rumus turunan biasa ya, dengan batas y nya ini 1,1 sampai dengan 8,4 ya, y nya dari 1 sampai dengan 4 ya. Kemudian rumus panjang tali busurnya SY sama dengan integral dari akar 1 ditambah dx per dy dikuadratkan dy ya. Karena x nya fungsi terhadap y, sehingga ini adalah dy. Batas bawahnya 1, batas atasnya 4 ya. Dx per dy nya itu adalah ini 6 per 2 itu 3 kali y pangkat setengah dy ya. Oke, sehingga kita punya integral akar 1 ditambah 3y kuadrat 9y. Oh ya,
Ini ada yang kurang teman-teman di sini. Dx per dy-nya dikuadratkan ya sehingga menjadi 9y ya. Ini lupa ya, kuadratkan ya teman-teman. Ini ada ini dulu. Kemudian kasih pangkatnya di mana ya? Ya, di mana nih letak pangkatnya teman-teman? Maka bisa kita copy dari sini. Sini ada kuadratnya ya harusnya ya. Oh iya bisa. Oke. Nah, berdasarkan rumus ini dx per dy-nya yaitu 3y pangkat setengah dalam kurung dikuadratkan ya sehingga menjadi 9y ya. Y pangkat setengah dikuadratkan jadinya y pangkat 1. Nah, kemudian kita hitung di sini kita punya integral akar 1 ditambah 9y dy ya. Kita gunakan rumus substitusi. Nah, kita gunakan rumus substitusi. Karena 9y kalau diturunkan itu bisa menjadi 9 dy ya. Oke, u-nya adalah 1 ditambah 9y sehingga kita punya du per dy yaitu 9 ya, atau du sama dengan 9 dy. Sehingga dy adalah 1/9 du. Nah, dy adalah 1/9 du. Kemudian batas y sama dengan 1 kalau kita substitusikan ke dalam u. Nah, untuk y sama dengan 1 itu 1 ditambah 9 kali 1, u-nya 10. Kemudian untuk y sama dengan 4, 1 ditambah 9 kali 4 ya, 36 tambah 1, 37. Oke, sehingga dalam bentuk integral terhadap u ya, integral akar. Ya, integral akar ini ya, akar. Kemudian u-nya tadi ini integral akar u, karena u tadi 1 plus 9y, berarti integral akar u dy-nya adalah 1/9 du, sehingga ditulis integral akar u 1/9 du dari intervalnya sudah dalam u juga, yang bawah 10, yang atas batas atasnya 37 teman-teman. Nah, karena ini 1/9 itulah koefisien, kita tarik keluar, tidak kita ikutkan dalam integral, sehingga kita punya integral u pangkat setengah du ya. Nah, ini seperti biasa, u pangkat setengah du berarti jadinya 2/3 setengah ditambah 2/2, 3/2 ya. Dari mana ini? Ini 1/setengah ditambah 2/2, berarti 1/3/2 atau 2/3 kali u pangkat setengah ditambah 2/2 yaitu u pangkat 3/2 ya. Batas bawahnya 10, batas atas 37 teman-teman. Berarti kita punya ini karena koefisien ya, kita keluarin aja koefisiennya. Jadinya 2/27, 2/27 dari, nah u-nya langsung kita masukkan ya karena ini u ya. Nah, u-nya yang pertama, batas pertama adalah 37 pangkat 3/2 dikurangi dengan u yang kedua, batas bawahnya kita gantikan 10, kita menggantikan u ya, 10 pangkat 3/2. Nah, ini kita hitung kalkulator ya, pakai kalkulator boleh ya teman-teman ya. Hasilnya ini teman-teman, 14,33. Nah, jadi kalau misalkan ada koefisien, kemudian di sini ada variabel u-nya ya. Variabel koefisiennya kita keluarkan, kemudian di sini tinggal memuat bagian yang sudah merupakan hasil integralnya yang ada fungsi terhadap u, maka kita tinggal masukkan aja batas atas ke dalam fungsi u setelah diintegralkannya itu berapa, dikurangi dengan batas bawah nilai u ke dalam fungsi u yang sudah diintegralkan ya. Batas atasnya dari 37 pangkat 3/2 dikurangi dengan batas bawahnya 10 ya, 10 kita masukkan ke dalam ini u pangkat 3/2. Jadinya 10 pangkat 3/2, 10 kubik di akar gitu ya, 14,33. Kemudian ini kalau misalkan panjang busur kurva yang mempunyai persamaan parameter x sama dengan 2t plus 1 dan y sama dengan t kuadrat min 1 dengan interval t dari 0 sampai dengan 3 seperti ini ya. T dari 0 sampai dengan 3 ini t.
Nah, X-nya adalah 2T plus 1. Kalau T-nya 0 berarti 2 kali 0 plus 1 hasilnya 1. Kalau T-nya 1, 2 kali 1 tambah 1, 3. Kalau T-nya 2, 2 kali 2 tambah 1, 5. Kalau T-nya 3, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Kemudian Y-nya juga T kuadrat min 1 ya. Ini 0 kuadrat min 1 min 1. Ini kuadrat min 1, 0. Ini kuadrat 4 kuadrat min 1, 3. 3 kuadrat 9 kuadrat min 1, 8. Nah, kita punya busur kurva yang persamaan parameternya seperti ini. Nih ada dua garis ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini ya dari T-nya berinterval 0 sampai dengan 3 kita bisa membentuk ya dalam grafik bersumbu Y dan X berdasarkan ini teman-teman. Sini X, ini sumbu Y. X untuk T0 itu X Y-nya adalah 1, min 1, 1, min 1 di sini. Kemudian untuk X sama dengan 3, Y-nya 0 ya. Di sini ya titiknya ya. 3,0. Kemudian untuk T2 itu X Y-nya adalah 5 dan 3, 5,3 ini. Kemudian untuk T sama dengan 3, X Y-nya X-nya sama dengan 7, Y-nya 8. 7, 8. Hasilnya kurvanya bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita menjumpai kasus 3 ini tadi rumusnya bagaimana? Rumusnya yang ini teman-teman ya. Rumusnya yang panjang kurva tadi. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Maka panjang tali busurnya kita menghitung dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ya. Lalu interval dari t yang tertinggi dan batas bawahnya t terendah. Berarti kita menghitung turunan terhadap t semua ya. Oke, untuk persamaan x ya. X itu adalah 2t plus 1, ini salah teman-teman. Bukan 2x, 2t plus 1 ya. 2t plus 1 yaitu dx per dt. Mengapa di sini dx per dt? Ya, hanya x diturunkan terhadap t. Berarti 2t plus 1 diturunkan itu 2 ya, diturunkan terhadap t. Kemudian y sama dengan t kuadrat min 1. dy per dt-nya berarti 2t ya, 2t. Oke, kita masukkan dalam rumus ini teman-teman. Berarti s-nya panjang kurva dengan dua parameter tadi itu adalah integral akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt ya. Nah, ini kita masukkan dx per dt kuadratnya, dx per dt kuadrat itu adalah 2 kuadrat ya, ditambah dengan dy per dt-nya itu 2t kuadrat. Dy per dt-nya dikuadratkan itu 2t kuadrat. Ini di akar, sehingga kita dapatkan integral dari akar 4 ditambah 4t kuadrat ya. 4 ditambah 4t kuadrat. Atau bisa kita tulis 4 dikali 1 ditambah t kuadrat. Nah, di sini 4-nya itu kan bisa kita keluarkan dengan di akar dulu ya. 4 kalau kita keluarkan dia berarti di akar kuadrat. 4 di akar kuadrat itu 2. 2 kalikan integral dari batas bawahnya tadi. T pertama itu 0. T tertinggi itu 3 ya. Berarti ini 2 kali integral akar 1 ditambah t kuadrat dt. 0, batas bawahnya 0, dan 3. Nah, bentuk ini kan sama seperti bentuk yang dirumus tadi ya. Bentuk integral a kuadrat min u kuadrat ya. Ini a. Nah, bentuk a kuadrat min u kuadrat. Ya. Oh, ini salah lagi teman-teman. Ini harusnya plus ya, bukan min ya teman-teman ya. Karena kalau kita merujuk dari contoh yang tadi itu kan ini ya, akar 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan u kuadrat ya. 1 kuadrat tambah u kuadrat du. Ya, ini plus ini harusnya. Bukan min ya.
karena ini nggak ada sama sekali min di sini kok jadi plus ya. Ini plus teman-teman, kita rela teman-teman ya. Ya, oke, ini plus ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Kalau min tadi bisa ya, kalau min a kuadrat min y kuadrat, ini integral a kuadrat plus u kuadrat. Oke lah, ini bentuk harusnya nih ya, karena tadi ini di sini plus semua, ini harusnya a kuadrat plus u kuadrat ya. Karena untuk contoh yang ini plus, langsung menggunakan rumus yang ini. Oke, kita langsung aplikasikan saja di tadi yang panjang busur dengan parameter. Nah, ini tadi. Panjang busur. Nah, ini teman-teman. Ini 2 kali integral akar 1 ditambah t kuadrat. Bentuknya kan sama seperti integral a kuadrat ditambah dengan u kuadrat ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal panggil rumus yang tadi aja. Kita tinggal panggil rumus yang tadi, sehingga di sini menjadi ini teman-teman. U per 2 kali akar, bentuknya yang tadi ya. Ya. U-nya adalah T ya, jadinya T per 2 dikali akar 1 ditambah T kuadrat ya, atau tadi bentuknya A kuadrat plus U kuadrat ya, ditambah dengan ini 1 kuadrat per 2 ln mutlak U ya, di sini U-nya adalah T ditambah akar 1 ditambah T kuadrat, intervalnya dari 0 sampai dengan 3. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ya. T-nya kita gantikan dengan 3 batas atasnya, sehingga di sini menjadi 3 kali akar 1 ditambah 3 kuadrat akar 10 ditambah ln 3 ditambah 10 dikurangi dengan, kalau T-nya kita gantikan dengan 0 ya, ini 0 dengan ln 0 ditambah ln 0 ditambah akar 1 ya, ln 1 itu 0 juga, hasilnya ini, sehingga hasilnya yang ini ya. Untuk ini nanti teman-teman, ini tadi rumus ini ya, rumus cepat ya teman-teman ya. Ini asal muasalnya ya bisa dihitung nanti dengan integral substitusi teman-teman. Tapi untuk bentuk integral akar a kuadrat min u kuadrat nanti mungkin bentuknya lain ya. Kebetulan yang di insert, yang disematkan di sini untuk mempermudah perhitungan di contoh-contohnya adalah yang integral akar a kuadrat plus u kuadrat. Oke, selanjutnya bagaimana kita menggunakan integral untuk menghitung keliling dari garis ya, yang dibatasi dengan kurva. Hitung keliling daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan e kuadrat plus 1 ya. Ini yang melengkung ini, y sama dengan e kuadrat plus 1 dan y sama dengan 3x plus 1, garis lurus ya, gradiennya 3 positif. Nah, untuk menentukan keliling daerah berarti kita harus mencari panjangnya ini dan panjang busurnya yang melengkung ini ya. Tapi ini dua garis ini kan berpotongan di sini. Kalau yang berpotongan di 0,0 nggak masalah. Yang di sini berapa ya? Nah, untuk mencari perpotongannya kita samakan y1 sama dengan y2. Berarti e kuadrat plus 1 sama dengan 3x plus 1 kita samakan ya. Sehingga kita punya e kuadrat min 3x, kemudian 1 kurangi 1, 0 ya. Kita faktorkan e kali x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya bisa 0 dan x-nya bisa 3. Nah, artinya dia berpotongan di sini. Yang x sama dengan 3 ya. Kalau yang 0,0 kan ini di sini. Kalau ini x-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, hasilnya 1 ya teman-teman ya. X kuadrat plus 1 harusnya ini di atas teman-teman, nggak pas di 0,0. Ini grafiknya yang keliru teman-teman. Kalau yang pas di 0,0 itu y sama dengan x kuadrat. Kalau y sama dengan x kuadrat plus 1 harusnya naik di sini ya. Nah, jadi perpotongannya itu di 0,1 kalau terhadap sumbu y ya. Oke lah, nggak masalah.
Yang penting kita gunakan cara bakunya ya. Cara bakunya Y sama dengan Y, kita samakan, ketemu X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 3. Ini adalah perpotongan. Perpotongannya di 0,1 dan ini X sama dengan 3 di 3,10 ya. Di 3,10, 0,1 dan 3,10. Kemudian Y sama dengan X kuadrat plus 1, maka di per dx-nya itu adalah 2X. Ya, mengapa di sini yang turunannya yang dihitung hanya turunan yang X kuadrat saja ya teman-teman. Y sama dengan X kuadrat plus 1, karena dia lengkung ya. Kita menggunakan rumus integral untuk mencari panjang dari garis yang melengkung. Kalau yang ini kan langsung panjang garis ini ya teman-teman ya. Panjang garis ini bisa menggunakan Pitagoras teman-teman. Misalkan ini ya, kalau yang garis apa namanya, ini bisa menggunakan Pitagoras karena dia berpotongan di sini kan 0,1 dan 3,10. Nah, itu bisa dihitung dengan Pitagoras, panjang sisi miringnya berapa gitu. Tapi menggunakan integral harusnya juga bisa ya teman-teman ya. Oh iya, yang gradien juga menggunakan integral ya teman-teman ya. Yang garis lurus juga menggunakan integral. Oke, ini garis yang pertama dulu, yaitu garis X kuadrat plus 1 atau Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita gunakan rumus integral untuk mencari panjang kurva. Berarti untuk garis itu ya, Y sama dengan X kuadrat plus 1, kita gunakan integral akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx nya. Dy per dx nya yaitu adalah 2x teman-teman. Jadi 1 ditambah 2x kuadrat dx ya, 1 ditambah 2x kuadrat di akar dx diintegralkan sehingga menjadi setengah, kemudian bentuknya ini ya, akar 1 ditambah 2x kuadrat d 2x. Ini yang tadi, yang bagian yang ini ya, insert kotak warna putih tadi ya. Sehingga setelah kita menjumpai ini, tinggal kita masukkan ke rumus tadi ini, ke rumus yang ini teman-teman ya, bentuk ini ya, ke rumus bentuk itu. Ini ya, sehingga ini bisa kita hitung setengah kali U-nya, U per 2 ya, U per 2 akar 1 ditambah U kuadrat 2x kuadrat pangkat, 2x pangkat 2 ditambah dengan ini A kuadrat per 2 ya teman-teman ya, A kuadrat per 2 1 kuadrat per 2 ln U ditambah dengan akar A kuadrat ditambah U kuadrat ya. Nah, dari sini batas bawahnya 0, berarti kita langsung tinggal hitung 3 saja ya teman-teman. Kita hitung X sama dengan 3, kita masukkan ke sini. Berarti ini 2 kali 3 akar 1 ditambah 2 kali 3 yaitu 6 kuadrat 36. 2 dikali 3 itu 6 dikuadratkan ya. 36 ini 37 harusnya, bukan 17. Salah ini ya. Ini 37 teman-teman. Bukan 17. Ini 37. Ini 37. Ini 37. Itu ya teman-teman ya. 2 dikali 3 akar 1 ditambah 2 kali 3 itu 6 dikuadratkan 36 tambah 1 akar 37. Ini juga ln 6 ditambah akar 37 dikurangi dengan 0 ditambah ln 1 itu 0 ya. E log 1 itu 0. Ln itu adalah E log. Sehingga hasilnya adalah 1/4 Nah, teman-teman hati-hati ya. Mengapa di sini jadinya 1/4? Karena di sini ada setengah ya, setengahnya dikeluarkan kan sifat distributif. Setengah kali setengah, ini setengahnya keluar sehingga menjadi 1/4 ya teman-teman ya.
Nah, kemudian seperempat, tadi yang ini 0, berarti tinggal 6 akar 37 plus len 6 plus akar 37. Kemudian yang garis kedua, garis lurus, kita hitung juga panjangnya ya, yaitu persamaannya Y sama dengan 3X plus 1. Nah, D per DX-nya sama dengan 3. D per DX-nya sama dengan 3, berarti panjang tali busur Y sama dengan 3X plus 1, kita gunakan integral. Ini ya teman-teman ya, integral akar 1 ditambah dy per dx kuadrat, berarti integral dari akar 1 ditambah 3 kuadrat dx. Sebenarnya karena nggak ada variabelnya langsung aja dihitung, berarti integral dari akar 10 dx, hasilnya apa? Akar 10 x ya, berarti akar 10x untuk batas bawah 0, batas atasnya 3, tinggal aja kita gantikan akar 10 kali 3 ya. Akar 10 kali 3 itu berarti 3 akar 10. Kalau kita gantikan 0 berarti akar 10 kali 0, 0. Nah, dikurangi 3 kali akar 10 kali 0 kan sama saja dikurangi 0 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sehingga keliling daerah itu adalah panjang tadi garis yang melengkung, panjang garis Y sama dengan X kuadrat plus 1 ditambah panjang garis Y sama dengan X, Y sama dengan 3X plus 1. Hasilnya ini ya, seperempat kali 6 akar 17 ditambah len 6 ditambah akar 17 ditambah 3 per 10. Ini bukan 17, 37, maaf teman-teman ya, berarti 37 teman-teman. Tiga 7 ya, kita ralat ya teman-teman ya. 37 ya. Oke teman-teman, nanti Anda cari-cari ya teman-teman ya, kalau untuk integral akar A kuadrat min U kuadrat DU itu gimana bentuknya. Nah, ini kebetulan yang diberi petunjuk di sini ini. Nanti Anda cari, Anda perluas lagi, Anda ulang-ulang lagi teman-teman. Ya, mungkin untuk materi pertemuan setelah ini ya, pertemuan ke-11 ya teman-teman ya. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga teman-teman tetap memperbanyak latihannya ya. Karena kita nanti akan banyak libur di bulan Mei ini. Saya minta dengan waktu yang banyak cuti bersama atau liburnya, teman-teman bisa lebih fleksibel untuk belajar mandiri, belajar bersama-sama dengan teman-teman Anda, dan banyak-banyak berlatih teman-teman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.